Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah dari Prodi PJSD semester 2 NPM 2486206115. Ini saya akan mempresentasikan tentang model pembelajaran. Dan di sini saya akan mengambil model pembelajaran project-based learning. Apa itu model pembelajaran project-based learning? Model pembelajaran project-based learning adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa belajar melalui proyek yang nyata dan aplikatif. Project-based learning dapat dilaksanakan untuk berbagai mata pelajaran. Contohnya, guru IPA dapat mengajak siswa untuk menggali permasalahan sampah di lingkungan sekolah dan menemukan solusi yang cocok untuk jangka panjang. Guru IPS dapat meminta siswa untuk menggali permasalahan bullying dalam sekolah bentuk video, podcast, maupun poster. Daur ulang sampah adalah salah satu contoh topik proyek yang relatif mudah untuk diterapkan di lintas disiplin. Berikut contoh skema tujuan pembelajaran yang dapat disasar oleh tim guru dari mata pelajaran IPA, Bahasa, Matematika, dan Prakarya. Dalam contoh ini, PJBL dilaksanakan bukan hanya lintas mapel, tapi juga lintas tingkat kelas, yaitu kelas 7 dan kelas 8. Dalam kasus ini, perlu ada penyesuaian dalam pembelajaran dan asesmen yang dapat dilakukan seperti berikut. Contoh topik lain yang dapat dijadikan proyek lintas disiplin misalnya mengelola kebun sekolah, merancang menu gizi seimbang, atau membangun smart sanitizer. Tujuan dan manfaat model penerapan PJBL, Project-Based Learning, dapat meningkatkan motivasi belajar siswa karena siswa terlibat aktif dalam proses belajarnya sendiri. Permasalahan yang digali bisa dipilih yang cukup dekat dengan keseharian dunia siswa. Model pembelajaran ini juga melatih kemampuan komunikasi dan kerjasama siswa ketika berdiskusi dan bekerja dalam kelompok. Ketika mengidentifikasi masalah, menemukan solusi sampai membuat produk, siswa dilatih agar mampu bernalar kritis, kreatif, dan inovatif. Semua ini termasuk keterampilan abad 21 yang penting untuk masa depan siswa kita. Lalu, bagaimana ya langkah-langkah untuk menerapkan model project-based learning ini di kelas? Langkah-langkah menerapkan project-based learning di kelas tahap pertama. Bapak atau Ibu dapat menunjukkan video atau bercerita kepada siswa. Setelah itu, Bapak atau Ibu bisa memberikan pertanyaan penting pada siswa. Pertanyaan ini fokus dengan topik yang akan dipelajari dan dikaitkan dengan permasalahan di dunia nyata. Pertanyaan ini diharapkan dapat mendorong siswa untuk mengeluarkan ide, pendapat, atau pengalamannya, serta mengarahkan siswa untuk membuat proyek atau produk. Oleh karena itu, pertanyaan penting ini umumnya bersifat terbuka, provokatif, dan analisis. Contohnya, mengapa ada banyak sampah di sekitar kita? Mengapa sampah yang berserakan berbahaya? Bagaimana agar kita tidak ada sampah di sekitar kita? Atau apa penyebab terjadinya bullying? Mengapa tindakan bullying tidak baik dilakukan? Bagaimana cara mencegah tindakan bullying di lingkungan sekolah? Tahap kedua, dalam menyusun perencanaan proyek yang dilakukan secara kolaboratif antara Bapak atau Ibu sebagai guru dengan para siswa. Contohnya, menentukan kelompok dan pembagian tugas atau peran siswa dalam kelompok, menyusun rangkaian kegiatan yang akan dilakukan serta alat dan bahan-bahan apa saja yang akan digunakan. Perencanaan proyek juga harus sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ada. Oleh karena itu, Bapak atau Ibu bersama siswa dapat menyusun rubrik atau kriteria penilaian. Akan nantinya, penilaian menjadi lebih mudah, konsisten, dan objektif. Tahap ketiga adalah menyusun jadwal kegiatan dalam proyek. Siswa membuat lini masa dari perencanaan sampai pelaporan, isinya mulai dari pengumpulan data dan diskusi persiapan sebelum proyek pelaksanaan, proyek presentasi, proyek sampai evaluasi, dan di akhir proyek. Jadwal yang dibuat harus mencantumkan kegiatan deadline dan penanggung jawab lembar lini masa proyek ini. Nantinya akan dipegang oleh guru atau memantau kemajuan proyek. Tahap keempat adalah mengawasi jalannya proyek. Dalam mode pembelajaran PJBL ini, Bapak atau Ibu berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi setiap kegiatan dalam proyek.
Bapak atau Ibu membantu mengingatkan tentang batas waktu atau jadwal yang telah disepakati dengan pemantauan yang baik kendala yang dialami siswa dalam pengerjaan proyek dapat Bapak atau Ibu ketahui sehingga dapat segera dievaluasi. Tahap kelima adalah penilaian atau asesmen hasil proyek. Penilaian dilakukan untuk membantu Bapak atau Ibu dalam mengukur tercapaian tujuan pembelajaran. Penilaian juga berperan dalam mengevaluasi kemajuan masing-masing siswa, memberikan umpan balik terhadap tingkat pemahaman yang sudah dicapai siswa, dan membantu Bapak atau Ibu dalam menyusun strategi pembelajaran berikutnya. Tahap ke-6 dalam model pembelajaran PJBL adalah evaluasi dan refleksi pada akhir proses pembelajaran. Bapak atau Ibu mengarahkan siswa untuk mengisi lembar evaluasi mengenai pengalaman kegiatan dan hasil proyek yang sudah dijalankan. Adalah tipe evaluasi dan refleksi yang bisa dilakukan. 1. Self-assessment atau evaluasi diri. Evaluasi diri dapat dilakukan dalam bentuk pernyataan. Apakah sudah memahami atau belum tentang poin-poin penting dalam proses? Selain itu, siswa merefleksi dirinya sendiri, beberapa banyak mereka belajar hal baru, seberapa baik mereka bekerja sama, berkontribusi, dan berdiskusi dalam kelompoknya. 2. Asesmen atau evaluasi antara siswa. Siswa bisa memberi nilai pada hasil karya atau proyek milik teman mereka atau melakukan voting sederhana untuk memilih karya mana yang mereka sukai. Selain itu, siswa juga bisa menilai kinerja dan keaktifan teman kelompoknya. Masukan ini berharga karena siswa mungkin dapat memberikan informasi mengenai teman sekelompok yang luput dari pengamatan guru. Proses evaluasi dan refleksi penting dilaksanakan karena hal ini dapat membantu Bapak atau Ibu untuk memperbaiki proses. Proses evaluasi dan refleksi penting dilaksanakan karena hal ini dapat membantu Bapak atau Ibu untuk memperbaiki proses pembelajaran berikutnya, tentunya agar dapat berjalan lebih efektif dan bermakna bagi siswa. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.